Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir. Saya lulusan S1 Manajemen Keuangan pada Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YAPI Maros tahun 2015. Dan saya lulusan Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Keuangan lulusan tahun 2017 di Universitas Muslim Indonesia Makassar. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan atau akan membawakan mata kuliah manajemen keuangan, di mana manajemen keuangan ini nantinya akan membahas beberapa topik. Nantinya mahasiswa dituntut untuk bagaimana aktif dalam berinteraksi selama pembelajaran satu semester ke depan. Tentunya ada pun capaian pembelajaran yang akan ditempuh mahasiswa. Yang pertama, capaian pembelajaran pertama yaitu mahasiswa dituntut untuk bagaimana memahami dasar-dasar manajemen keuangan. Yang kedua, bagaimana mahasiswa mengidentifikasi manajemen keuangan. Yang ketiga, bagaimana mahasiswa mampu menganalisa manajemen keuangan. Yang keempat, bagaimana mahasiswa mampu mengkomunikasikan tentang manajemen keuangan. Yang kelima, bagaimana mahasiswa itu bisa bekerja sama dalam tim dalam membangun manajemen keuangan. Dan yang tidak kalah penting yaitu bagaimana mahasiswa mampu mendapatkan informasi terkini tentang manajemen keuangan itu sendiri. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah bagaimana mata kuliah ini bertujuan untuk mengenalkan mahasiswa mengenai konsep manajemen keuangan, topik-topik mengenai manajemen keuangan dasar, pengantar-pengantar manajemen keuangan, konsep-konsep fundamental dalam manajemen keuangan, aktiva keuangan, serta investasi jangka panjang yang akan dibahas secara komprehensif. Sementara bahan kajian keilmuan di mata kuliah ini adalah yang pertama, an overview of financial management atau gambaran umum tentang manajemen keuangan itu sendiri. Yang kedua, financial market and institution atau pasar dan institusi keuangan. Yang ketiga adalah financial statement, cash flow and tax atau kita sebut dengan laporan keuangan, arus kas, cash flow, dan pajak, tax. Yang keempat adalah analysis of financial statement atau analisa laporan keuangan, time value of money, nilai waktu uang, dan yang terakhir interest rate atau tingkat suku bunga. Nah, tentunya di dalam selama proses perkuliahan satu semester ke depan, yaitu kita akan melihat bagaimana tingkat keaktifan mahasiswa. Karena ada beberapa poin yang kita nilai. Yang pertama, ujian tengah semester atau UTS itu bobot nilainya 30%, ujian akhir semester UAS sebanyak 30%, presentasi dan keaktivitas mahasiswa, keaktifan mahasiswa dalam kelas bagaimana, itu 30%, dan yang tidak kalah penting adalah kehadiran sebanyak 10%. Tentunya kita harapkan kepada mahasiswa yang ada itu bisa lebih aktif dan proaktif untuk bagaimana mengawal untuk mencapainya pembelajaran yang secara efektif dan efisien. Nah, di samping kita berdasarkan pada beberapa jurnal dan literatur, kita juga mempunyai referensi utama buku, yaitu kita gunakan bukunya Brigand and Huston tahun 2018 dengan judul Fundamental of Financial Management, di mana buku ini akan membahas tentang dasar-dasar manajemen keuangan itu sendiri, selain dari beberapa jurnal yang tentunya kita akan gunakan selama mata kuliah ini ya Mbak. Sebagai awalan, mungkin beberapa dari kita ada yang sudah paham atau pernah mendengar tentang manajemen itu sendiri dan keuangan itu sendiri. Nah, yang nantinya akan menjadi pertanyaan mendasar itu apa yang dimaksud dengan keuangan? Apa yang dimaksud dengan keuangan? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa manajemen adalah itu bagaimana teknik mengatur, mengelola. Sementara keuangan itu apa sih sebenarnya itu keuangan? Dan perbedaan mendasar tentang keuangan dan akuntansi itu apa sih sebenarnya? Karena keuangan dan akuntansi itu satu sistem yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Di dalam keuangan ada dua hal pokok tentang keuangan itu sendiri, yaitu yang pertama adalah penilaian, yang kedua pengambilan keputusan.
Kedua hal ini saling berkaitan karena keputusan keuangan tergantung pada penilaian. Misal, keputusan untuk membeli aktiva diambil hanya jika nilai aktiva tersebut lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan. Jadi pengambilan keputusannya itu tergantung dari penilaian. Selama proses perkuliahan pembelajaran nantinya di dalam ilmu manajemen keuangan, tentunya kita akan sedikit membahas tentang ilmu akuntansi. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa di dalam manajemen keuangan itu terdapat perbedaan dan hubungan keuangan dan akuntansi. Misal, di dalam akuntansi itu terdapat penekanan pada aspek tinjauan review. Sementara di aspek keuangan, yaitu lebih penekanannya pada aspek pembuatan keputusan. Lebih memfokus pada pandangan akuntansi tentang kondisi keuangan perusahaan di masa lalu dan saat ini. Nah, itu adalah hubungan. Adapun historisnya itu pada akuntansi pada umumnya memiliki wawasan historis apa yang telah terjadi di masa lalu. Itu pandangan akuntansi. Sementara di pandangan keuangan itu sendiri tentang bagaimana keuangan ini mengkonsentrasi pada pertanyaan apa yang harus kita lakukan dari data akuntansi yang diberikan. Itu apa yang harus dilakukan. Itu orang manajemen keuangan. Jadi ada data historis dari pihak akuntansi yang nantinya akan diambil keputusan-keputusan dari pihak manajemen keuangan itu sendiri. Nah, demikianlah presentasi pembelajaran mata kuliah manajemen keuangan, yaitu tentunya kita mengharapkan kepada rekan-rekan mahasiswa itu bagaimana bisa memahami tentang dasar-dasar manajemen keuangan. Yang kedua, mampu mengidentifikasi. Jadi setelah memahami, dia mampu mengidentifikasi. Dan selanjutnya setelah mengidentifikasi, nantinya harus mampu menganalisa. Yang selanjutnya setelah dianalisa bisa mengkomunikasikan. Jadi mengkomunikasikan dari hasil analisa manajemen keuangan itu sendiri. Yang selanjutnya bahwa bagaimana mahasiswa bisa mampu bekerja dalam tim. Jadi bisa mampu membuat tim atau bekerja sama dalam tim untuk bagaimana mengkomunikasikan manajemen keuangan ini. Dan yang tidak kalah penting, bagaimana mahasiswa sesuai zaman era digital sekarang ini mampu memberikan atau mendapatkan informasi terkini. Karena di dalam informasi terkini itu kita kenal dengan istilah fintech, finance teknologi. Jadi itu salah satu pendatang baru di dunia manajemen keuangan, ada fintech. Oke, demikian pada pertemuan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.